kabarnya calon siswa-siswi MTS Patra Mandiri? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai visi misi, tata tertib serta sejarah berdirinya MTS Patra Mandiri. Sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, nama Ibu Agita Citraleka. Kalian dapat memanggil Ibu Gita. Di MTS, Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling. Jadi kalau kalian pengen konsultasi, pengen curhat, kalian bingung, kalian boleh datang ke ruangan bimbingan dan konseling. Tempatnya di lantai 2 MTS Patra Mandiri. Untuk lebih jelasnya, nanti pada saat kita sekolah seperti biasa, belajar dengan tatap muka. Semoga virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Nah, cukup sekian perkenalan singkatnya, kita masuk ke materi. Materi yang pertama yang kita bahas mengenai visi dan misi MTS Patra Mandiri. Adapun visi MTS Patra Mandiri sama dengan visi misi dengan sekolah-sekolah yang lain, namun ada beberapa hal yang berbeda. Visi MTS Patra Mandiri yakni beriman, berilmu, terampil, berkemasyarakatan, serta berorientasi pada lingkungan. Nah, itu visinya. Lalu misinya yaitu yang pertama menjalankan ibadah secara konsisten. Nah, jadi diharapkan peserta didik itu mampu beribadah secara benar, mampu beribadah secara kafah, sesuai dengan syariat agama Islam, mampu melaksanakannya secara berkesinambungan. Nah, jadi ketika kita beragama Islam, kita harus menjalankan agama kita itu secara kafah, seperti di Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi ketika kita beragama Islam, ketika kita masuk ke sekolah yang bernaungan Islam, maka kita harus menjalankan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara konsisten, istiqomah dan berkesinambungan. Lalu, misi yang kedua yaitu menjalankan pembelajaran efektif dan kreatif. Yang ketiga, memerangi buta aksara Al-Quran. Yang keempat, mengaplikasikan potensi skill atau berkarya. Yang kelima, menjadikan siswa mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang keenam, menjadikan siswa mampu berkiprah di tengah masyarakat secara baik. Yang ketujuh, memberdayakan lingkungan hijau dan estetis. Yang kedelapan, mengolah limbah menjadi limbah produktif. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, menjadikan lingkungan sekolah yang beriman, bersih, indah, dan nyaman. Nah, ketika sekolah kita bersih, sekolah kita indah, maka belajar pun semakin nyaman. Belajar kita semakin nyaman. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Nah, itulah visi misi MTS Patra Mandiri. Selanjutnya kita masuk ke tata tertib MTS Patra Mandiri. MTS Patra Mandiri mempunyai tata tertib. Setiap sekolah pasti mempunyai tata tertib, sama halnya dengan sekolah kita. Adapun tata tertib MTS Patra Mandiri yaitu yang pertama, siswa diharapkan pukul 12 siang itu sudah berada di sekolah untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, jam 12.40 itu sudah berada di kelas dan kita sudah mulai pelajaran yang pertama. Lalu pulang jam 17.25. Jadi sebelum jam 17.25, sebelum bel bunyi, maka siswa MTS belum diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Nah, adapun kewajiban peserta didik, yang pertama, taat kepada guru, saling menghargai sesama. Lalu yang kedua, ikut bertanggung jawab
akan kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Lalu yang ketiga, membantu kelancaran pelajaran. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Yang kelima, siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler minimal 1 jenis kegiatan. Jadi kalian berminat masuk ekstrakurikuler yang mana, silakan kalian pilih salah satu. Misal kalian berminat ingin masuk ke ekskul pramuka, silakan masuk ke pramuka. Kalian pengen hadroh, kalian bisa masuk ke ekskul hadroh. Kalian pengen belajar nari, kalian bisa ikut ke ekskul nari. Kalian pengen belajar drama, kalian bisa ikut ke sanggar sastra dan lain sebagainya. Adapun larangan peserta didik, yang pertama, meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Yang kedua, memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, merokok di dalam dan di luar kelas. Lalu yang keempat, membawa obat-obatan terlarang, membawa senjata tajam atau benda tumpul yang dapat membahayakan. Nah, itu dilarang di MTS Patra Mandiri. Jadi, bawalah barang-barang yang sesuai dengan keperluan sekolah kita. Hal-hal pakaian Senin Selasa, MTS Patra Mandiri memakai putih biru. Lalu Selasa Rabu memakai pakaian baju batik. Lalu hari Jumat memakai pakaian baju muslim dan hari Sabtu itu memakai seragam pramuka. Adapun hal-hal lain yang harus kalian patuhi, yakni peraturan ini berlaku sejak diumumkan. Nah, dilarang menghidupkan handphone di waktu jam belajar. Jika hilang, sekolah tidak bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya handphone itu tidak terlalu perlu, maka kalian tidak usah membawa handphone. Karena ketika handphone kalian hilang, guru tidak bertanggung jawab, sekolah tidak bertanggung jawab. Kalau sudah hilang, sudah tidak ada pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Jadi kalau memang tidak terlalu penting, tidak usah dibawa handphonenya. Lalu yang kelima, berikat pinggang sederhana, tidak terlalu besar. Nah, jadi jangan memakai ikat pinggang yang terlalu besar. Pakailah ikat pinggang itu yang sederhana saja. Karena kita masih MTS, jadi belum untuk bergaya-gaya. Jadi pakailah ikat pinggang yang sederhana saja. Nah, adapun pelanggaran berat. 1. Alpa 3 kali berturut-turut. Jadi, MTS Patra Mandiri tidak boleh alpa selama 3 kali berturut-turut. Lalu yang kedua, membawa senjata tajam. Jadi MTS Patra Mandiri melarang keras, jangan sampai siswa membawa senjata-senjata tajam. Lalu yang ketiga, berkelahi dengan senjata tajam atau dengan benda tumpul yang membahayakan atau mengundang orang luar. Nah, jadi kalian tidak boleh mengundang sekolah-sekolah lain atau teman-teman sekolah kalian yang lain untuk datang ke sekolah kita, apalagi dengan niatan untuk bertengkar atau tawuran. Lalu yang keempat, merokok di lingkungan sekolah. Nah, itu termasuk pelanggaran berat. Jadi jangan sekali-kali kalian mencoba merokok, terutama di lingkungan sekolah. Lalu yang kelima, minum minuman keras atau obat-obatan terlarang jenis psikotropika dan judi. Lalu yang keenam, membawa gambar-gambar porno atau HP porno. Yang ketujuh, mencuri atau merusak sarana sekolah. Yang kedelapan, melakukan perbuatan asusila. Dan yang kesembilan, menikah atau hamil. Na'udzubillahi min zalik. Jadi jangan sampai kalian melanggar pelanggaran berat, karena sanksinya pun berat juga. Jadi jangan sampai kita melanggar pelanggaran-pelanggaran yang ada di MTS Patra Mandiri. Jadi laksanakanlah, patuhi tata tertib yang sudah dibuat oleh MTS Patra Mandiri. Ibu yakin ketika kalian berminat untuk sekolah di sini, kalian sudah menanamkan di dalam diri kalian bahwa kalian akan patuh pada peraturan MTS Patra Mandiri. Nah, itulah tata tertib MTS Patra Mandiri. Lalu selanjutnya kita beralih kepada sejarah berdirinya MTS Patra Mandiri. Madrasah di Pelaju didirikan oleh Pertamina pada tahun 1968 dengan nama PGA YPIP. Nah, pada tahun 1975 itu berubah menjadi Yaktapena.
Lalu pada tahun 1991 namanya berubah lagi menjadi MTS YKTT. Namun ketika pada tahun 2004 dan sampai terakhir dirubah menjadi MTS Patra Mandiri Pelaju. Nah, sekolah ini didirikan dalam bentuk pendidikan khusus dulunya bagi kaum muslim di lingkungan Pertamina. Pada dasarnya, pendidikan ini didirikan untuk anak-anak karyawan di lingkungan Pertamina yang ingin mengembangkan kepribadian sehingga memiliki pengetahuan agama Islam secara luas serta memiliki sikap yang dan berakhlak mulia dan dapat berbakti pada orang tua, bangsa, negara, dan berguna bagi masyarakat. Nah, seiring berjalannya kemajuan pendidikan yang tumbuh berkembang semakin pesat, masih MTS Patra Mandiri tetap dengan eksistensinya yang tinggi dan diminati oleh masyarakat secara umum yang dulunya hanya khusus untuk Pertamina, tapi sekarang sudah banyak diminati oleh masyarakat umum. Sekolah ini adalah salah satu lembaga pendidikan muslim di lingkungan wilayah Pelaju yang telah banyak menciptakan siswa-siswa yang sudah berhasil, yang sukses, bahkan go internasional. Nah, di samping itu juga sekolah ini banyak menerima siswa yang hampir putus sekolah, yang biayanya kurang, namun semangat sekolahnya itu tinggi. Jadi sekolah ini menampung anak-anak yang kurang mampu, namun berkeinginan untuk bersekolah. Nah, sekolah ini menampung supaya anak-anak yang kurang mampu dapat terus melanjutkan sekolahnya dengan membebaskan biaya sebagai partisipasi terhadap lingkungan pendidikan Islam. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Jika terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah dan jika terdapat kesalahan itu datangnya dari pribadi Ibu.